gara-gara SOP misalnya malah memperumit kegiatan dan menjadi biang masalah baru misalnya kayak gitu. Nah itu misalnya bukan bisa jadi penyebab, bisa jadi resiko baru Pak, misalnya kayak gitu, ya kan? Tergantung identifikasi dari Bapak Ibu masing-masing, kayak gitu. Ada misalnya dulu di tempat Pemda mana gitu terkait verifikasi Pak, verifikasi detail sekali. Padahal di cap Kemenq-nya, PMK-nya itu nggak sedetail itu misalnya kayak gitu. Jadi gara-gara ada verifikasi itu ada resiko baru. Nah itu bisa juga Pak, kayak gitu. Tapi untuk masukin, apakah dia tetap masuk ke dalam existing control? Tetap kalau menurut saya. Karena salah satu kegunaan SOP kan untuk sebagai pengendalian. Gimana Mas Niko? Lanjut. Izin ya Pak, menambahkan dikit terkait pendapatnya Pak Freddy tadi. Jika memang access control awal yang sudah kita tetapkan itu malah menambah, berarti menurut saya sih mending access controlnya ditiadakan dulu, langsung dijadikan sebagai penyebabnya. Jadi emang kita anggap bahwa atas risiko tersebut emang belum ada pengendalian existingnya Pak gitu. Jadi eh, tetap dia kayak yang tadi dibilang, dia 12 di risiko inherent karena ini tidak ada pengaruhnya, risiko apa yang si pengendalian existingnya itu tidak menurunkan risiko awal ya, dan ternyata itu menjadi penyebab masalah, ya mending kita langsung jadikan itu sebagai salah satu penyebab. Karena kan nanti di saat kita melakukan analisis root cause itu kan sebenarnya ada beberapa root cause apa ya, penyebab pertama, penyebab kedua, ketiga, sampai kalau yang dari teorinya itu kan ada lima ini ya Pak, lima analisis ya penyebabnya. Nanti yang paling ujung itu adalah sebagai sumber akar masalah. Nah, jadi kalau yang menurut case yang Bapak maksud tadi berarti di saat penentuan inherent risk itu nilainya sekian, karena si yang pengendalian existing yang kita anggap itu merupakan pengendalian itu ternyata tidak menurunkan risiko dan malah menjadi penyebab masalah, sebaiknya kita jadikan itu sebagai salah satu RCA-nya aja. Gitu. Jadi nol, berarti pengendalian existingnya belum ada berarti. Nah itu. Itu sih Pak kalau menurut saya, pendapat saya gitu. Nah, jadi nilai resikonya itu harusnya nggak naik, tapi sama atau turun. Gitu. Itu teorinya, Pak ya. Teorinya seperti itu. Atau bisa jadi saat kita mengidentifikasi risiko inherent, eh, kita terlalu rendah memberi nilainya. Level risiko itu terlalu rendah. Makanya pada saat kita asumsikan sudah ada pengendalian kok malah naik, ya mungkin salah satunya karena saat kita menentukan tingkat risikonya itu kita di awal terlalu cari aman gitu, terlalu rendah gitu. Yang penting sekalian tinggi di awal, jadi nanti pada saat eh, pengendalian existing atau anti RTP itu bisa benar-benar menurunkan nilai risikonya ke apa ke selera risiko kita, di bawah selera risiko. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih. Apa ada yang masih mau nanyakan, Bu Dia? Oh, sebentar. Ada Cia, ada Mas apa nih? Abdul Hasim, kami persilakan ya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri, Abdul Harsin dari IPDN Kampus Kalimantan Barat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah berdasarkan pemaparan tadi bahwa kalau di aturan kan ada 7 kriteria resiko. Cuman tadi pada saat penjelasan bahwa dalam proses penyusunan risk management resiko tahun 2026 ini harus memuat resiko operasional, resiko fraud, dan resiko kemitraan. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya urgensi dari 3 resiko ini yang salah satunya adalah kemitraan itu sendiri. Terima kasih. Kemudian yang terakhir bahwa apakah wajib hukumnya kalau kita menyusun itu harus ada resiko fraud. Apalagi kita berbicara terkait dengan oknum ya. Ini kan sangat krusial sekali, sangat prinsipil sekali. Jangan sampai pernyataan ini menjadi delik hukum. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Eh,
Risiko kemitraan sama fraud ya. Urgensinya Pak. Pertama, resiko yang baik itu adalah resiko yang dibuat berdasarkan proses bisnis, ya kan? Nah, salah satu proses bisnis itu resiko ini kan ada penilaiannya, Pak. Jangan sampai kita bikin resiko, resiko kan tujuannya ada banyak nih. Salah satunya mencapai tujuan dan salah satunya itu adalah agar nilai MRI kita, manajemen risiko indeks itu kita meningkat nih untuk Kemendagri. Nah, dalam penilaian manajemen risiko indeks dan IEPK indeks efektivitas pengendalian korupsi itu ada eh, komponen penilaian yang wajib ada, Pak, yang dinilai. Pertama itu adalah harus ada resiko kemitraan untuk MRI. Yang kedua adalah harus ada resiko fraud untuk efektivitas pengendalian korupsi. Jadi ketika OK-nya itu belum ada resiko kemitraan dan fraudnya, maka akan menurunkan nilai MRI dan IEPK-nya. Nah, ini kan salah satu kita dikumpulkan di sini adalah supaya kita menyumbang, ya kan, menyumbang nilai MRI dan IEPK untuk Kemendagri secara keseluruhan. Seandainya ini jadi sampel maupun nggak jadi sampel, harusnya ada nih, Bapak Ibu, kayak gitu, urgensinya. Nah, terus eh, gitu ya. Walaupun tadi nilai kemitraannya, resiko kemitraannya itu belum ada di Kemendagri 114. Nah, gitu. Nggak apa-apa, Pak. Kami juga udah bilang ke Bagren udah kayak gitu. Nanti di draft yang baru sudah ada, Pak. Tapi untuk mendukung penilaian tersebut, nah kan untuk mendukung penilaian tersebut, catatannya kan salah satunya tadi nggak ada risiko kemitraan dan risiko fraud. Kita ya wajiblah bikin ini karena untuk penilaian manajemen risiko seperti itu. Urgensinya Pak, kalau urgensinya itu Pak, salah satunya Pak. Kita juga untuk menanggulangi seandainya kan di Kemendagri juga tadi kan kenapa nilainya turun karena kan ada beberapa kasus sih Pak. Ada beberapa kasus korupsi yang sudah tahap penuntutan kalau nggak salah. Nah, kegunaan resiko fraud itu adalah kita untuk menanggulangi resiko-resiko itu. Bukannya kita menuduh ya, bukannya kita menuduh, tapi kan setiap kegiatan kan pasti ada fraudnya tuh, ya kan? Ketika kita sudah mengidentifikasi, kita sudah memitigasi, kan kita bisa menghindari hal-hal tersebut agar terjadi, kayak gitu, Pak. Tapi kalau misalnya kita nggak ada resiko fraud, kalau keterjadian gimana? Mitigasi kita, resiko kita apa? Nggak ada. Tapi kalau misalnya kita punya resiko fraud, kita bisa tuh menghindari hal-hal tersebut. Oh, sudah kita identifikasi nih. Cara mitigasinya apa? Oh, kita harus bikin pengendalian yang lebih ekstrim lagi nih supaya kejadian ini nggak akan terjadi seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu ya. Nambahkan Mik? Udah cukup. Baik. Eh, baik untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Cia mungkin Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Karena waktu kita pun udah hampir mendekati pukul 12. Baik, kami persilakan Mbak Cia dari LP3MI. Izin Pak, tadi saya lihat di slide-nya untuk penyebab resiko salah satunya tekanan dari pimpinan. Nah, koreksi kalau salah ya Pak. Waktu diklat kemarin untuk menentukan penyebab itu, catatan dari pematerinya kondisi harus faktual, terukur, berbasis dokumen dan tidak bersifat opini. Jadi kalau kira-kira contohnya tekanan pimpinan itu eh, maksudnya biar kita di sini bisa membedakan mana yang termasuk opini, mana yang bisa diukur. Mik. Yang pada tahap apa ya tekanan pimpinan ya? Yang kolom penyebab tadi Pak, penyebab dalam menentukan penyebab. Hmm, Kalau aku lihat satu nih. Mungkin yang ini ya, yang pertimbangan mungkin ya, yang pertimbangan prioritas risiko ya, atau yang mana Mbak? Aku gagal lupa nih.
intinya mungkin bisa dipertegas kalau menentukan penyebab itu apakah bisa opini atau hal-hal yang harus memang bisa diukur atau dokumen base gitu, Pak. Macam-macam, Mbak. Jadi kalau misalnya ngasih nilai ya, ngasih nilai kemungkinan sama dampak atau penyebab, itu kan tadi toolsnya macam-macam tuh. Bisa dari tren historis, ya kan? Bisa tahun-tahun yang lalu. Atau misalnya pakai eh, judgement, bukan ya? Jadi kan pimpinan itu kan, dia itu kan apa pengalamannya cukup banyak ya, ya kan? Karena dia sudah misalnya sudah asam garam kehidupan lah, misalnya kayak gitu. Pengalaman terkait ini sudah banyak. Nah, bisa make salah satu pertimbangan dia, ya kan? Menurut Bapak dari hasil pengamatan Bapak misalnya kayak gitu, kira-kira ini penyebabnya apa sih kayak gitu? Bisa pakai faktual. Seandainya kan kita bisa pakai second opinion ya, Mbak. Kita bisa pakai data historis itu menunjukkan data sesungguhnya dengan diperkuat misalnya judgement Allah atau second opinion dari pimpinan kita. Mungkin gitu. Kayak misalnya apa Mas? Misalnya apa nih? Eh, nilai terkait apa? Terkait apa ya kalau judgement ya? Judgement misalnya terkait penilaian SPP lah. Nah, penilaian SPP. Nah, penilaian mandiri. Nah, kan kalau misalnya kita penilaian mandiri ini, kan kalau penilaian mandiri kan kita self assessment nih, ya kan? Biasanya Bapak Ibu kan ngasih nilainya tinggi-tinggi tuh. Nilai skornya 1 sampai 5. Bapak Ibu judgement pimpinannya itu tinggi banget. Pak, berapa nilai resikonya? 5. Wah, kenapa ngasih 5? Kita udah gini gini gini. Nah, itu nanti kan biasanya kan yang ngasih Bapak Ibu ngasih nilai self assessment nanti dikonfirmasi oleh pimpinan judgementnya seperti apa gitu. Nah tapi kan nanti nilainya di PK lagi oleh Itjen jadi turun jadi 3 nanti dievaluasi sama kami jadi 2 gitu. Jadi sebenarnya ngasih nilai penyebab itu bisa macam-macam Pak karena kita masih pakai nilai perkiraan. Tapi nanti kalau misalnya sudah keterjadian itu namanya nilai aktual ya kan. Jadi resiko itu gini. Resiko itu ketika awal kita bikin, kita pakai nilai perkiraan. Menurut kita, tahun kemarin ini keterjadiannya 5. Berarti ngasih nilai misalnya 3. Kayak gitu. Tapi itu kan perkiraan tuh. Terus kalau menurut kita konfirmasi ke pimpinan, Pak, ini kita ngasih nilai 3 atau 4? Oh enggak. Kalau menurut saya nilainya misalnya 4. Karena ini udah beberapa kali kan kita pakai judgement. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nilai bikin risk register tapi nggak dikonfirmasi sama pimpinan. Nah, pimpinannya itu biasanya agak-agak marah tuh. Karena apa? Kan ini kan resiko terkait resiko penanggung jawabnya saya ti. Ya kan RTP-nya RTP saya kayak gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bikin, nanti dikonfirmasi ke pimpinan apakah saya udah bikin nih seperti ini nih. Kira-kira pimpinannya setuju apa enggak? Kalau setuju ya udah, kalau nggak setuju nanti dikomunikasikan, Pak. Menurut menurut saya yang bikin, Pak, ini nilainya 5 karena apakah terjadinya seperti ini kayak gitu. Nanti dikomunikasikan kayak gitu. Biasanya yang lebih agak rumit komunikasinya itu terkait resiko fraud. Makanya tadi saya bilang fraud itu banyak penolakan-penolakan di pimpinan. Karena apa? Karena komunikasi kitanya yang kurang kurang baiklah ke pimpinan. Jadi kita juga harus mengkomunikasikan, Pak, ini belum kejadian, Pak. Kita hanya memitigasi seandainya ini terjadi, kita harus ngapain kayak gitu. Gitu, Bu. Mungkin begitu, Mbak Cia. Ya. Izin Bu Cia ya. Ya. Ibu tadi penekanan pertanyaannya menentukan nilai atau menentukan penyebabnya? Oh, kalau penyebab saya nambahin Pak Freddy. Tadi sebenarnya udah dijelaskan Pak Freddy di penjelasan paparan tadi ya bahwa kalau bisa penyebab tuh yang realistis, kita bisa nanti memitigasinya. Sebagai contoh tadi ngasih contoh dia Bang Freddy terkait keuangan. Ada error, kita bikin penyebabnya karena ada error di Krishna.
Otomatis nanti pengendaliannya kan berkaitan dengan apa tadi Bang? Eh Aplikasi. ya membenarkan aplikasi Krishna.